Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Maulia Islamia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini saya sangat bahagia sekali karena bisa berbagi pikiran bersama teman-teman dengan topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh cara bijak menggunakan sosial media yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tema yang saya angkat hari ini, bijak menggunakan sosial media di era digital. Bayangkan teman-teman, di Indonesia lebih dari 191 juta per tahun 2025 orang yang aktif dengan bersosial media. Kita sebagai generasi muda pasti ikut di dalamnya. Rata-rata kita bisa menghabiskan lebih dari 3 jam per hari yang seharusnya waktu itu bisa digunakan untuk belajar, untuk olahraga, untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman kalian. Apakah itu bermanfaat bagi kita? Mari kita bahas agar kita bisa menggunakan sosial media bukan hanya sekedar hiburan, tapi bisa lebih bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa bahas secara dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif menggunakan sosial media. Secara positifnya, kita bisa menggunakan TikTok, Instagram, WhatsApp, bahkan Twitter untuk menghubungi teman-teman atau kerabat yang jaraknya jauh dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar negeri. Banyak sekali hal-hal yang baru, seperti kita bisa melihat tutorial memasak, tutorial menggunakan make up, bahkan kita bisa membangun komunitas lainnya. Tentunya kita juga ada dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya itu 59% lebih besar dibandingkan merasa sosial media berdampak pada kesehatan mental mereka, baik positif maupun negatif. Misalnya, scrolling tanpa henti membuat kita stres, iri dengan kehidupan sehari-hari, dan terjebak dalam view ini. Dampak sosial media sangat besar. Informasi palsu, terus yang menyebar sangat pesat, memicu konflik atau membuat kita kurang produktif karena banyak waktu di depan layar, di depan ponsel. Kedua teman-teman, pentingnya kita kritis dan memverifikasi data supaya kita tahu mana fakta, mana opini, dari mana sumbernya, bagaimana dampak bagi kita yang membagikan sosial media itu. Contohnya, saat ada tentang kesehatan politik atau kesehatan atau bicara bencana yang di luar sana, jangan sekali-kali kita share tanpa cek dulu sumbernya itu hoax atau tidak. Mari kita bahas tips praktis menggunakan sosial media secara sehat dan bermanfaat. Pertama, atur waktu kalian. Membatasi kalian per jam untuk main sosial media. Gunakan screen time biar kita tahu batas-batas waktu. Hari ini saya menggunakan sosial media 2 jam per hari. Yang kedua, mari kita ikuti konten-konten yang positif seperti masak, terus seperti edukasi, motivasi untuk menjadikan kita lebih baik di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga teman-teman, kita bisa mengaktifkan fitur
affiliate seperti di TikTok, di Shopee. Kita bisa bikin video tutorial memasak, tutorial mengenakan OOTD baju supaya dilihat orang-orang, dan itu kita bisa menambah penghasilan kita sehari-hari. Yang keempat, jangan bagikan lokasi dan data pribadi kalian sembarangan. Dan tips ini adalah alat untuk meningkatkan produktivitas sebagai networking untuk karir dan jenjang lainnya. Semoga kalian sukses menggunakan sosial media dengan baik, dengan bijak lagi. Mengajak teman-teman menjadi pengguna sosial media yang lebih positif dan produktif. Karena kita generasi muda, generasi yang memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Jadikan sebagai jembatan belajar untuk berbagi dan berkembang, bukan untuk sumber stres. Ingat, kita mengontrol sosial media, bukan sosial media yang mengontrol kita. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari lagi. Izinkan saya sampaikan pantun penutup. Pergi ke kebun melihat merpati, cantik sekali wahai bulunya. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.